Baik, di sini kami dari kelompok 7 akan membahas materi tentang etika dan moral pendidikan. Yang pertama, pendidikan karakter. Yang kedua, nilai-nilai dan tanggung jawab pendidikan. Apa itu etika dan moral? Etika adalah studi filosofi mengenai prinsip-prinsip baik dan buruknya perilaku manusia. Sedangkan moral adalah seperangkat aturan dan nilai-nilai yang secara spesifik diterima oleh individu atau kelompok sebagai panduan perilaku, benar atau salah. Jadi perbedaan utama adalah etika bersifat teoretis dan umum, sedangkan moral lebih bersifat praktis, pribadi, dan dipengaruhi oleh budaya serta agama. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai moral, perilaku, dan watak atau karakter yang baik pada diri individu untuk membentuk pribadi yang berintegritas, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif bagi diri sendiri, sesama, dan lingkungan, dengan tujuan mewujudkan manusia yang berbudi pekerti luhur, cerdas, dan mampu mengambil keputusan dengan bijak. Karena berfungsi sebagai karakteristik siswa agar menjadi pribadi yang baik, berintegritas, dan bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang harmonis serta mempersiapkan generasi masa depan yang mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Nah, pendidikan karakter moral dan etika ini juga membantu siswa agar mencari potensi penuh mereka dalam berbagai aspek, yaitu aspek kehidupan, intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Adapun nilai-nilai pendidikan karakter terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, nilai karakter. Nilai karakter adalah prinsip-prinsip luhur dan perilaku yang tertanam dalam diri seseorang yang menentukan cara mereka berpikir, bertindak, berinteraksi dengan orang lain, serta pemandangan mereka terhadap Tuhan dan diri sendiri, dan sesama manusia dan di lingkungan mereka. Dan yang kedua adalah nilai religius. Nilai religius mengembangkan akhlak mulia yang mewujudkan melalui pelaksanaan ajaran agama dan kepercayaan, serta sikap toleransi antar umat beragama dari kepercayaan lain. Yang berikutnya ada nilai nasionalisme, yaitu menumbuhkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap bangsa seperti cinta tanah air, semangat kebangsaan, dan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi. Dan yang berikutnya adalah nilai kemanusiaan, yaitu mencakup pengembangan sikap peduli lingkungan, cinta damai, menghargai prestasi dan bersikap komunikatif, serta menghargai pihak keberagaman. Dan yang berikutnya adalah nilai intelektual, yaitu melibatkan pengembangan rasa ingin tahu, kemampuan bernalar kritis, kreatif, serta gemar membaca untuk memperluas wawasan. 3 pilar penting dalam pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu ibarat membangun sebuah rumah. Agar rumahnya kokoh, tentu butuh fondasi dan tiang-tiang yang kuat. Nah, dalam hal ini, keluarga, sekolah, dan masyarakat adalah 3 pilar utama yang berperan membentuk karakter seseorang. Ketiganya saling berhubungan dan melengkapi satu sama lain. Yang pilar yang pertama adalah keluarga. Keluarga adalah fondasi utama. Ini adalah tempat pertama dan paling penting di mana seorang anak belajar tentang nilai-nilai, moral, dan perilaku. Orang tua adalah guru pertama bagi anak-anak. Mereka bukan hanya mengajar lewat kata-kata, tetapi juga melalui contoh sehari-hari. Pentingnya keluarga. Dalam keluarga, anak-anak belajar mana yang baik dan buruk, bagaimana bersikap sopan, menghargai orang lain, dan menunjukkan empati. Sikap orang tua yang jujur, bertanggung jawab, dan peduli akan menjadi cerminan bagi anak-anak. Sebaliknya, lingkungan keluarga yang kurang harmonis atau kurang memberikan perhatian juga bisa mempengaruhi pembentukan karakter yang kurang baik. Pilar yang kedua adalah sekolah. Sekolah adalah pelengkap keluarga. Saat anak memasuki usia sekolah, peran pendidik karakter tidak lagi hanya di tangan orang tua. Di sekolah, anak-anak belajar secara formal dan terstruktur. Guru memiliki peran penting sebagai pendidik dan teladan.
pentingnya sekolah mengajarkan banyak hal di luar pelajaran akademis, seperti disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Melalui kegiatan belajar, ekstrakurikuler, dan interaksi teman sebaya, anak-anak dilatih untuk beradaptasi, memecahkan masalah, dan menghargai perbedaan. Sekolah menjadi laboratorium sosial, tempat anak-anak mempraktekkan karakter yang sudah diajarkan di rumah. Nah, pilar yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat adalah tempat implementasi nyata. Setelah dari rumah dan sekolah, anak akan bersosialisasi di lingkungan yang lebih luas, yaitu masyarakat. Disinilah mereka akan menerapkan semua karakter yang sudah dibangun. Nah, ketiga pilar ini harus berjalan beriringan. Jika salah satunya pincang, maka pendidikan karakter akan sulit berhasil. Anak yang mendapatkan pondasi karakter kuat dari keluarga, kemudian diasah di sekolah, dan diterapkan dengan baik di masyarakat, akan tumbuh menjadi pribadi yang utuh dan bermanfaat bagi banyak orang. Nilai dalam pendidikan. Yang pertama ada nilai religius, menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendorong perilaku yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari ajaran agama. Yang kedua nilai moral dan etika, yaitu menghargai perbedaan, bersikap adil, jujur, dan berperilaku baik. Yang ketiga ada nilai sosial, yaitu gotong royong, saling menghormati, dan peduli terhadap sesama. Yang keempat ada nilai kemandirian, mengerjakan siswa untuk berpikir kritis, mandiri, dan percaya diri dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir ada nilai nasionalisme, yaitu meningkatkan rasa cinta tanah air, menghargai budaya lokal, dan menjaga persatuan bangsa. Nilai-nilai dalam pendidikan merujuk pada prinsip, norma, dan sikap yang dianggap penting dan dijunjung tinggi dalam proses belajar mengajar. Nilai-nilai ini membentuk karakter, kepribadian, serta etika peserta didik maupun tenaga pendidik. Tanggung jawab dalam pendidikan adalah tugas dan kewajiban yang dilaksanakan oleh berbagai pihak untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Pihak-pihak ini mulai dari individu hingga lembaga saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan intelektual, sosial. Pendidik memiliki tanggung jawab untuk menjadi subjek aktif dalam pembelajaran. Yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh, menunjukkan keseriusan dalam mengikuti belajar, mengerjakan tugas, dan mencari pemahaman. Yang kedua, disiplin, menetapkan disiplin diri seperti datang tepat waktu, mematuhi peraturan sekolah, dan fokus saat guru mengajar. Yang ketiga, berpartisipasi aktif, mengajukan pertanyaan, berdiskusi, dan terlibat dalam kegiatan kelas. Selanjutnya, tanggung jawab guru meliputi yang pertama, menyampaikan ilmu pengetahuan, mengajarkan materi pelajaran dengan cara yang mudah dipahami dan interrelevan. Yang kedua, menetapkan lingkungan belajar yang positif, menumbuhkan suasana kelas yang aman, inklusif, dan mendukung. Yang ketiga, membimbing dan menjadikan pendidik karakter, membantu siswa mengembangkan nilai-nilai moral, etika, dan keterampilan sosial. Yang terakhir, melakukan evaluasi. Guru harus menilai kemajuan siswa secara objektif dan memberikan umpan balik yang membangun. Selanjutnya adalah pentingnya nilai dan tanggung jawab. Pentingnya nilai dan tanggung jawab dalam pendidikan adalah agar peserta didik menjadi pribadi yang memiliki etika, dapat dipercaya, dan disiplin dalam mengelola tugas dan kewajiban mereka, serta memiliki ketahanan mental untuk menghadapi tantangan masa depan. Manfaat nilai dan tanggung jawab bagi peserta didik antara lain adalah menjadi pribadi yang disiplin dan dapat dipercaya. Yang kedua, membangun ketahanan mental. Yang ketiga, meningkatkan hasil belajar. Dan yang keempat, membentuk karakter dan kepribadian dari peserta didik. Baik, adapun kesimpulan materi dari kelompok kami yaitu etika dan moral penting dalam pendidikan karena menjadi dasar pembentukan karakter. Pendidikan karakter menanamkan nilai-nilai seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli yang diperkuat dengan pilar-pilar karakter. Keberhasilan pendidikan karakter membutuhkan kerjasama antara guru dan sekolah, memberikan teladan, siswa mengamankan, dan orang tua membiasakan di rumah. Dengan demikian, pendidikan mampu melahirkan manusia yang berakhlak, bermoral, dan bertanggung jawab. Sehingga